kepada Bapak Subambang. Kan ada suaminya yang suami Bella yang kembaran. Mungkin sedang ada kesalahan teknis. Dari menunggu Pak Subambang masuk kembali. Izin kepada Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan video kameranya, karena kita akan berfoto bersama dahulu sembari menunggu Pak Subambang. Izin Bapak Ibu. Baik, karena ini ada 2 slide. Kita berfoto bersama dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya pandu. 1, 2, 3. Lihatkan wajah dan senyuman cerahnya untuk pagi hari ini, sembari kita akan mendengarkan pemaparan mengenai investasi syariah. Ya, dilanjut, masih ada 1 slide lagi Bapak, mohon maaf. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak semuanya. Kepada Bapak Subambang, apakah sudah join kembali? Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu, tadi kita sudah berfoto bersama. Mungkin acara kita akan kita lakukan secara santai saja, bebas nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ketika pemaparan, bukan begitu ya Pak Oki ya? Baik, acara selanjutnya penyampaian materi ngopi pada pagi hari ini mengenai mengenal dan merencanakan investasi syariah hidup sejahtera dan lebih berkah yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Oki CFI selaku Priority Banking Manager area Pekanbaru. Kepada Bapak Oki kami persilahkan. Sebelum Pak Oki memaparkan, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Pekanbaru kota bertuah, tempat pemuda belajar panah. Mari bersama investasi syariah, hidup sejahtera dan lebih berkah. Kepada Pak Oki kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gita. Yang saya hormati Pak Syahrial Al-Rasyid, ada manajer Pekanbaru, teman-teman Chevron ya, baik itu dari Camp, dari Liko-nya, segala macam yang hadir hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita diberi nikmat sehat yang sangat mahal hari ini Bapak Ibu semua. Yang paling mahal itu nikmat sehat sekarang, di mana di masa pandemi ini kita semua berharap dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa hadir di acara webinar ini. Semoga bisa mendapatkan insight baru lagi kepada Bapak Ibu semua yang pengen melakukan perencanaan keuangan. Jangan lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita cara-cara bermuamalah yang benar sehingga kita bisa merencanakan keuangan ini secara syariah. Berkat beliau juga lah kita bisa seperti ini.
Bapak Ibu semua mengenal dan merencanakan investasi syariah. Kenapa sih harus investasi syariah gitu? Karena memang kita pengennya bukan hanya kaya, bukan hanya punya uang banyak ya, tapi juga pengen keberkahan ya. Sejahtera itu ingin berkah juga ya. Salah satunya adalah tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah kita bagaimana cara bermuamalah yang benar. Nah, mungkin langsung masuk slide-nya Pak Karlian. Oke, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mungkin ya, saya yakin Bapak Ibu semua, bagi teman-teman di Bapak Ibu di Seven semua udah pasti sudah mengetahui perencanaan keuangan. Jadi saya mungkin tidak akan bahas tentang bagaimana merencanakan keuangan segala macamnya, tapi saya akan bahas dulu beberapa produk yang bisa kita tawarkan dan layanan yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan perencanaan keuangan yang kita tawarkan seperti itu. Karena gini Bapak Ibu semua, salah satu fasilitas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa merencanakan keuangan ke Bapak Ibu semua. Dan itu kalau Bapak Ibu udah dapat ya materi tentang bagaimana perencanaan keuangan, sekarang bagaimana mengeksekusinya. Uangnya ada, dananya ada, ya. Tapi ini mau letak ke investasi kemana, ya? Terus apa resiko investasi yang saya berikan, yang saya tempatkan? Terus aman apa tidak, gitu loh? Terus berapa imbal hasil yang saya dapatkan, sehingga dana-dana yang Bapak investasikan itu optimal. Ya, jadi dana Bapak yang sudah ada sekarang kita akan lakukan diversifikasi produk sehingga bisa lebih optimal lagi imbal hasilnya seperti itu. Oke, next. Next. Biar kita banyak tanya jawab nanti berapa yang akan kita bahas Bapak Ibu semua. Nanti beberapa yang akan lebih cepat saya bahas karena mungkin Bapak Ibu sudah dapat juga nanti lebih banyak ke produk investasinya. Oke, next. Oke, sebelumnya saya mau jelasin Bapak Ibu semua tentang Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu. Tadi Pak Syahrial udah jelasin juga bahwa kita gabungan dari perbankan syariah. Investasi itu bukan hanya meletakkan dana saja, tapi kenyamanan dan keamanan investasi Bapak Ibu adalah faktor utama juga. Bapak menempatkan juga, tentu saja menempatkan di institusi yang sangat terpercaya dan kredibel. Dan alhamdulillah, dengan Bank Syariah Indonesia ini bergabungnya 3 bank syariah anak BUMN ini, insya Allah semakin besar dan semakin aman investasi yang Bapak tempatkan nanti di kita. Dengan bergabung ini maka Bank Syariah Indonesia sekarang namanya sudah memiliki aset lebih kurang sebesar 240 triliun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua dengan bergabungnya Bank Syariah Indonesia ini, maka Bank Syariah Indonesia sekarang menempatkan posisi 7 besar perbankan nasional yang sekarang lebih kurang 120 perbankan nasional dan kita masuk di 7 besarnya. Bahkan kita merencanakan untuk menuju menjadi top 10 bank syariah global. Dengan bergabung ini juga maka kita punya 200.000 jaringan ATM, kita punya sekitar 1.200 cabang outlet yang akan Bapak bisa lakukan. Dan juga karyawan yang siap melayani Bapak Ibu semua dalam bertransaksi dan berdiskusi terhadap investasi yang bagus pada Bapak Ibu semua. Next. Nah, salah satu layanan kita dengan bergabung ini Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu dengan bergabung ini maka kita punya layanan BSI Prioritas. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya semua ya, yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semua bukan hanya sebuah identitas bahwa Bapak Ibu adalah nasabah prioritas. Tapi apa? Bapak Ibu semua saya kenalkan juga di sini juga hadir di Zoom meeting ini adalah sekitar 12 orang PBRM ya dan PBR ya yang akan priority banking yang akan melayani Bapak Ibu semua yang siap berdiskusi terhadap investasi-investasi yang Bapak Ibu tempatkan seperti itu.
Dan juga ada kepala cabang juga yang akan bisa berdiskusi kepada Bapak Ibu semua terhadap investasi yang dimiliki, portofolio investasi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, selain itu layanan BSI prioritas ini juga yaitu layanan konsultasi portofolio Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan oleh seorang perencanaan keuangan tentang bagaimana kita harus melakukan perencanaan keuangan. Sekarang di sini kita Bank Syariah Indonesia, mungkin kalau Bapak eksekusinya kan setelah perencanaan keuangan itu menjelaskan tentang bagaimana bagusnya perencanaan keuangan, sekarang eksekusinya kalau Bapak eksekusi nanya sama perencanaan keuangannya, next-nya berbayar. Ya, berbayar Bapak Ibu semua ya. Belum mereview portofolio Bapak 3 bulan, 6 bulan secara rutin. Nah, di Bank Syariah Indonesia dengan Bapak Ibu bergabung menjadi Bank BSI nasabah prioritas kita, maka layanan itu kita berikan secara gratis kepada Bapak Ibu semua. Artinya apa? Nah, layanan itu juga private. Jadi bukan hari ini saya jelasin juga layanan tersebut secara umum ke Bapak Ibu, tapi nanti next Bapak Ibu silakan nanti menghubungi BSI terdekat ya yang ada di tempat Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu pengen konsultasi keuangan syariah secara personal, secara private, di mana Bapak Ibu semua punya dana. Sekarang saya mau nempatkan kemana dana tersebut. Kita akan hitungkan semua cash flow Bapak Ibu. Kita akan lakukan financial check up terhadap keuangan Bapak Ibu semua, dan kita lakukan rekomendasi penempatan diversifikasi produk yang kita miliki kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini yang menjadi inti dari layanan kami. Kenapa? Karena dengan bergabungnya Bank Syariah Indonesia ini, dengan membesarnya, maka Bank Syariah ini Indonesia fokus banget dengan wealth management sekarang. Jadi bagaimana nasabah prioritas kita itu bukan hanya menjadi nasabah prioritas, tapi kita akan memberikan insight, kita akan memberikan advice terhadap portofolio Bapak Ibu semua, sehingga dana yang Bapak Ibu berikan kepada kita, dana yang Bapak Ibu amanahkan kepada kita, kita buat semakin tumbuh, semakin optimal. Jadi bukan hanya menempatkan dana saja. Dan itu salah satu lagi layanannya adalah kita akan komit untuk melakukan review per 3 bulan minimal dan per 6 bulan maksimal terhadap portofolio Bapak. Jadi setiap 6 bulan kita akan cerita kepada Bapak, portofolio Bapak sekarang ada perubahan apa terhadap finansial Bapak, pendapatan Bapak ada perubahan segala macamnya. Sekarang produk investasi yang lagi booming ini sekarang. Jadi kita berdiskusinya udah bicara tentang bagaimana kekayaan Bapak bisa lebih tumbuh lagi, ya. Bagaimana Bapak juga terhindar dari investasi-investasi yang bodong. Nah, ini salah satunya juga Bapak Ibu bisa konsultasi sama kita semua. Jangan sampai Bapak Ibu, saya yakin, saya juga udah ketemu dengan beberapa teman-teman Bapak, saya yakin Bapak Ibu pasti akan ditawari oleh investasi-investasi yang menarik, yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih wow. Tapi pertanyaannya adalah, itu aman apa tidak? Ya, jangan-jangan ketika Bapak Ibu melakukan investasi, besok orangnya hilang. Bapak sudah membeli investasi yang dia berikan, ternyata lahan yang dibelikannya tidak ada seperti itu. Nah, itu yang terjadi kepada nasabah-nasabah kita yang tidak melakukan konsultasi. Iya, tapi ada kadang-kadang orang ngambil resiko. Baik. Nah, Bapak Ibu, nah ini salah satu layanan prioritas kita, yaitu pertama nasabah perorangan, kedua memiliki akumulasi saldo minimal itu 500 juta, terus mengisi formulir. Dengan itu maka Bapak Ibu akan mendapatkan layanan prioritas kita pada Bapak Ibu semuanya. Dan ini bedanya apa dengan lainnya? Limit transaksinya lebih besar dibanding nasabah-nasabah reguler kita. Oke, next. Selain itu, apa saja Bapak dapatkan selain kartu prioritas debit visanya? Pertama, Bapak Ibu bisa dapat konsultasi zakat secara gratis. Terus Bapak Ibu bisa dapat airport executive lounge di bandara, dapat layanan khususnya, terus Bapak dapat layanan dukanya, ya, layanan duka secara gratis. Layanan duka itu apa? Layanan duka itu kalau misalnya terjadi
terjadi sesuatu misal meninggal yang nasabah kita, maka kayak ambulansnya, kayak kain kafan segala macamnya itu kita berikan secara gratis. BSI yang akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ada konsultasi edukasi, ada kantor layanan prioritas, free SDB 1 tahun, konsultasi waris Islam, terus setiap Bapak Ibu ada acara-acara khususnya kita akan kasih milad gift-nya Bapak Ibu semua. Nah, ini beberapa layanan kita selain tadi layanan personal perencanaan keuangan kepada Bapak Ibu. Dan itu memang personal banget Bapak Ibu semua, tidak secara umum ini. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kita secara pribadi, nanti kita akan hitungkan semua proposal perencanaan keuangannya lengkap semua dan akan kita review 3 bulan, 6 bulan terhadap posisi portofolio keuangan Bapak Ibu semua. Oke, next. Nah, ini saya next saja ya Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya next ya. Karena ini ya, kenapa harus syariah? Karena memang sebenarnya di Al-Quran dan hadis itu lengkap Bapak Ibu semua. Udah kasih tuntunannya bagi kita. Surah Yusuf kata gitu, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya. Artinya ketika kita aktif ya, masih bekerja, maka jangan sampai semuanya digunakan. Karena biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan. Kenapa? Nanti di Yusuf 248 bilang gini, nanti tiba masanya, masa di mana sangat sulit. Mungkin kalau kita umpamakan adalah masa pensiun segala macamnya atau masalahnya yang kita udah tidak ada pendapatan lagi, maka yang akan bisa menyelamatkan kita dalam perencanaan keuangan kita itu ya yang tadi dana yang kita simpan tadi. Maka ini tuntunannya udah lengkap dalam Quran. Tinggal kita jalankan aja bagaimana perencanaan keuangan itu secara syariah seperti itu. Next. Bahkan sahabat Nabi Salman Al-Farisi sudah menjelaskan juga ya bagaimana cara membuat pos-pos layanan ya, pos-pos layanan, pos-pos terhadap pendapatan kita. Ketika Salman Al-Farisi mendapatkan pendapatan, maka akan langsung dibagi 3. Pos pertama untuk sedekah, pos kedua dia dapat 3 dirham, dirham pertama dikasih untuk sedekah, dirham kedua dikasih untuk biaya hidupnya, dirham ketiga untuk modal kerjanya. Dan begitu kita next. Dan begitu juga zaman sekarang. Zaman sekarang kita melakukan juga cash flow manajemennya. Pendapatan kita udah ada pos-posnya. Zakat, infak, bayar cicilan, saving, investasi. Mungkin ini Bapak Ibu sudah dapat semua. Tapi saya nggak akan jelaskan lebih detail ini. Kita langsung masuk nanti ke produk-produk investasinya. Oke, next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak terlalu asing dengan piramida perencanaan keuangan. Nanti saya akan jelaskan juga di dalam konsultasi one on one kita ya, bagaimana cara Bapak Ibu mempersiapkan dana darurat, bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan proteksi, apa bentuknya proteksi, bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan investasi sesuai dengan tujuan-tujuan Bapak Ibu semua. Nanti bagaimana Bapak Ibu merencanakan dana pensiun, mungkin di sini ada yang udah pensiun nanti, atau nanti di sini ada yang bahkan lanjut ke perusahaan berikutnya yaitu Pertamina, masih ada jangka waktu lagi untuk kita melakukan perencanaan dana pensiunnya ya terhadap penghasilan Bapak Ibu semua, sampai dengan perencanaan waris dan donasi yang akan Bapak lakukan pada saat masa pensiun Bapak nanti. Nah, di sini nih kita benar-benar eksekusi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita menjelaskan aja, tapi kita benar-benar kita tulis semua berapa dana darurat, kemana dana darurat disimpankan, produk apa aja yang cocok untuk menempatkan dana darurat, proteksi itu untuk apa, terus investasi kemana aja disesuaikan dengan tujuan dari rencana yang Bapak Ibu inginkan. Oke, next. Nah, saya sedikit menjelaskan ada 3 income dan 4 spending yang harus kita pahami Bapak Ibu semua. Active income yang sekarang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kerja sekarang mendapatkan penghasilan segala macamnya. Nah, nanti di kita sebagai perencanaan keuangan Bapak Ibu ya, financial advisor Bapak Ibu, nah kita fokus nanti di 2 dan 3. Kalau 1 mungkin Bapak Ibu udah jelas. 2 dan 3-nya apa? Yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan passive income dari dana yang Bapak Ibu miliki sekarang. Bapak Ibu dapat dana besar dari pensiunnya segala macamnya.
atau ada dana tabungannya sekarang, dan bagaimana dana itu bisa menghasilkan passive income bagi Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kita hitungkan buat Bapak Ibu semua nanti. Jadi berapa PPR aset, berapa deposito yang Bapak tempatkan, berapa sukuk yang harus Bapak tempatkan, berapa reksadana yang Bapak tempatkan, atau Bapak mempunyai saham yang bagus, nanti kita bisa konsultasi. Properti juga, bagaimana properti itu bisa menghasilkan properti yang Bapak miliki sekarang, jangan sampai propertinya hanya mengeluarkan biaya pajak tiap tahun yang Bapak bayarkan, tapi bagaimana properti itu juga bisa produktif, yaitu dengan dilakukan sewa atau bagi hasil. Atau Bapak Ibu mau lakukan bisnis, ya bisnis yang jelas aja, bisa franchise segala macamnya. Bapak Ibu nggak usah mikirin harus bekerja lagi segala macamnya, udah kerjanya kemarin aja. Sekarang menikmati masa pensiun dengan memanfaatkan passive income yang Bapak Ibu miliki sekarang gitu. Atau nanti bisa berinvestasi di portofolio aset atau capital gain, di mana kenaikan harga aset, Bapak beli harga aset sekarang harapannya naik, begitu juga dengan saham seperti itu. Next, nah permasalahannya masalah spendingnya Pak Ibu. Ternyata katanya orang kaya itu bukan masalah income, berapa pendapatannya atau berapa uang saya miliki maka saya akan jadi kaya. Saya enggak. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah dapat uang banyak tapi nggak ngerti bagaimana spending yang bagus, ya pengeluaran, mengatur pengeluarannya, maka dana yang kita miliki sekarang secara bertahap akan tergerus habis dan tidak apa. Beda orang kaya dan orang yang biasa-biasa aja. Kalau orang biasa-biasa aja pendapatannya itu dilakukan untuk konsumtif. Tapi kalau orang kaya pendapatannya diinvestasikan khususnya dari hasil investasi. Jadi berapa hasil investasinya itu dilakukan untuk konsumtif. Nah, ini ada spending yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu sebagian, saya nggak terlalu banyak bahas di sini. Ada produktif spending, ya tadi menghasilkan 3 income di atas tadi. Ada konsumtif spending, itu apa? Pengeluaran konsumtif itu apa? Ada ya jalan-jalan, tur itu konsumtif. Terus ada passive spending itu ya listrik, telepon. Ada invisible spending Bapak Ibu yang kita nggak kelihatan, itu namanya inflasi. Sehingga dana kita kalau kita hanya tempatkan deposito, kita hanya tempatkan di tabungan, ya dapatnya nggak sesuai karena inflasinya lebih tinggi daripada imbal hasil yang didapatkan. Maka kita lakukan diversifikasi produk nanti. Itu konsultasi langsung dengan kita. Free, gratis saya bilang. Nah, produktif spending ya pengeluaran produk, tapi sebenarnya konsumtif. Kayak beli kendaraan, harga kendaraan tiba-tiba 3 tahun kemudian udah turun. Semua itu produk, kita harap produk tapi sebenarnya dia konsumtif seperti itu. Nah, ada konsumtif spending tapi dia sebenarnya produktif kayak belajar, pelatihan, pendidikan, atau membangun jaringan networking. Itu salah satu sebenarnya dia itu kelihatannya seperti konsumtif tapi sebenarnya dia produktif. Oke, next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, apalagi ini Bapak Ibu mungkin udah paham banget nih bahwa investasi itu bagi 2, wujud dan jenis investasi. Nah, nanti kita akan bahas beberapa produk yang ada di Bank Syariah Indonesia ya Bapak Ibu. Ada kalau berdasarkan wujudnya ada real asset, ada paper asset, ada digital asset. Jenis pendapatan ada pendapatan tetap, ada pertumbuhan. Oke, saya next, saya nggak akan bahas lama ini karena Bapak Ibu pasti sudah tahu. Nah, pahami 3 hal ini sebelum Bapak melakukan investasi. Pertama, tujuan keuangan Bapak Ibu semua. Apa tujuan keuangan Bapak Ibu semua? Dan berapa lama waktu dicapai? Karena gini ya, tujuan keuangan kita itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pastikan tujuannya tahu. Kedua, pastikan profil resiko Bapak Ibu. Ya, profil resiko Bapak Ibu tahu. Tadi mungkin Kak Deva udah ada share ke Bapak Ibu semua ya. Mohon bantu diisi itu profil risiko Bapak Ibu sehingga apa? Sehingga nanti kami pasti memberikan insight produknya sesuai dengan profil Bapak Ibu dan sesuai dengan tujuan dari keuangan Bapak Ibu semua. Ya, mau jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Next. Nah, ini beberapa kebutuhan keuangan ya yang Bapak tuju banyak ya. Mungkin ini saya lewat aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa pikirkan apa sih sebenarnya tujuan keuangan saya. Oke, next. Nah, ini saya mau bahas sedikit dengan ini Bapak Ibu. Sebelum memulai investasi, pastikan Bapak Ibu memiliki dana darurat. Kemana produknya? Nah, ini kemana produknya dana darurat ini? Dana darurat ini saya simpan kemana? Apakah saya simpan di saham? Atau saya simpan di emas, segala macam. Enggak Bapak Ibu semua. Karena itu bukan produk dana darurat. Dana darurat itu prinsipnya adalah dana yang bisa Bapak gunakan dan liquid. Karena namanya darurat, kebutuhannya juga darurat. Maka Bapak harus tempatkan kemana? Saya akan jelaskan Bapak. Pertama, penempatannya adalah di tabungan. Karena tabungan Sabtu Minggu Bapak bisa tarik. Karena kita nggak tahu kapan terjadi
kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan. Kenapa itu dana darurat penting? Ya supaya nanti tidak mengganggu tujuan investasi Bapak, tidak mengganggu keuangan operasional Bapak bulanan karena Bapak sudah mempersiapkan dana darurat tersebut. Pertama tadi mana? Ketabungan. Kedua, saya mau bilang bahwa sebenarnya dana darurat boleh tuh Pak ke deposito, tapi deposito syariah. Saya akan bedakan sama deposito konvensional. Kenapa nggak deposito konvensional? Karena di bank konvensional ada penalti Bapak Ibu semua, di mana bank syariah itu tidak diperbolehkan. Nah menariknya, kalau Bapak letak dana darurat di deposito konvensional, Bapak Ibu letak 1 miliar, tiba-tiba Bapak Ibu butuh dana harus mencairkan sebelum jatuh tempo, maka Bapak Ibu kena denda 0,5% misalnya seperti itu ya. Nah kalau di syariah ya, deposito di syariah, Bapak Ibu tidak kena penalti. Jadi hanya bayar uang administrasi 25.000. Berapapun penempatan dananya, mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 3 miliar, depositonya tiba-tiba butuh dana itu secara darurat ya, maka Bapak Ibu cairkan aja, biayanya cuma 25.000. Nggak ada penaltinya. Makanya saya bilang dana darurat kalau di bank syariah boleh Bapak tempatkan di deposito. Kenapa? Lebih produktif dibanding Bapak letakkan di tabungan seperti itu. Oke. Terus berikutnya kemana? Bisa Bapak tempatkan juga di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Relatif aman karena penempatan juga di deposito dan bisa dicairkan maksimal H+1. Jadi Bapak Ibu bisa terima dananya H+1. Jadi reksadana pasar uang Bapak bisa tempatkan juga di Bank Syariah Indonesia. Berapa dana darurat? Dana darurat orang bilang 3-6 kali. Kalau saya nggak bisa, zaman sekarang kita bilang orang bilang 6-12 kali, nggak bisa juga Bapak Ibu. Ternyata pandemi itu bisa sampai 2 tahun sekarang, 1,5 tahun. Artinya minimal 12 kali dari biaya hidup Bapak Ibu tempatkan di dana darurat. 12 kali saya bilang, bukan 6 kali tapi 12 kali dari biaya hidup bulanan ya. 12 kali biaya hidup bulanan, dihitung aja misalnya biaya hidup bulanannya 20 juta kali 12 kali berarti 240 juta harus ada di porsi dana darurat. Kemana? Boleh di tabungan sebagian, boleh di deposito sebagian, atau boleh di reksadana pasar uang. Oke, next. Nah, selain itu sebelum Bapak melakukan investasi, pastikan proteksinya juga ada. Kenapa proteksi itu penting Bapak Ibu semua? Tadi Pak saya udah ngomong tadi, surah An-Nisa ayat 9. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah proteksinya fungsinya gini Pak Ibu, jangan sampai salah Bapak Ibu. Ini bukan, proteksi itu bukan produk investasi. Jangan sekali-kali Bapak Ibu menempatkan investasi Bapak di produk proteksi atau produk insurance. Ya, karena saya yakin kalau Bapak Ibu tempatkan investasi di produk insurance, saya yakin 90% nggak akan untung. Untungnya kalau kita udah meninggal aja Bapak Ibu semua. Jadi pastikan proteksi itu memproteksi jika Bapak Ibu semua ya, jika Bapak Ibu yang menghasilkan pendapatan itu mengalami resiko meninggal, maka ada dana yang disiapkan oleh institusi proteksi tersebut untuk apa? Untuk rencana pendidikan Bapak Ibu dan perencanaan biaya hidup ahli waris yang kita tinggalkan. Kenapa harus diproteksi Bapak Ibu semua? Karena next ya, karena ada 5 hal yang tidak bisa kita hindari. Pertama, meninggal Bapak Ibu. Sekarang ini kita lihat setiap hari grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup kerja kantor, tiap hari keluar adalah stiker innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Tiap hari ada yang meninggal. Ya, nggak bisa kita nggak siapkan proteksi kita karena ada yang meninggal, kecelakaan, sakit, cacat, tua, itu adalah hal yang nggak bisa kita hindari Bapak Ibu semua, sehingga kita butuh proteksi. Wah, saya nggak mau, saya letaknya di investasi aja semuanya. Oh boleh Bapak Ibu, tapi pertanyaannya adalah 5 hal ini Bapak bisa pastikan ke bahwa 10 tahun atau bahkan 15 tahun lagi Bapak Ibu masih ada, masih bisa mempersiapkan investasinya. Permasalahannya itu, kita nggak bisa memprediksi 5 hal ini, sehingga kita butuh proteksi. Karena saya aja tidak bisa menjamin bahwa 1 jam ke depan saya masih ada. Saya tidak bisa menjamin. Maka bagaimana saya mempersiapkan biaya pendidikan anak saya ke depan, ya, atau biaya hidup ahli waris saya ke depan, hanya dengan
menyisihkan pendapatan saya tiap bulan, misalnya pendapatan berapa sih saya dapatnya. Tapi dengan adanya ketika Bapak ambil proteksi, pada saat itu Bapak dijamin kalau misalnya terjadi risiko meninggal Bapak Ibu, insya Allah perencanaan atau tujuan biaya pendidikan anak Ibu, tujuan biaya hidup ahli waris kita sudah terpenuhi oleh uang pertanggungan. Nah, ingat Bapak Ibu, fokusnya ke uang pertanggungan, jangan fokusnya ke investasinya. Bahwa uang pertanggungan yang saya hitung itu sudah sesuai dengan sesuai dengan hitungan saya ketika saya sudah tidak ada, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Next, setelah kita siapkan dana darurat, setelah kita siapkan proteksi kita, baru kita bicara investasi. Nah, investasi ini saya boleh masuk produk Bapak Ibu ini kita punya tabungan. Bapak Ibu kalau nggak mau biaya administrasi tiap bulanan, Bapak Ibu bisa pilih tabungan wadiah. Nggak ada biaya administrasi bulanan semua. Nggak ada juga namanya imbal hasilnya, benar-benar titipan akadnya. Terus kedua ada tabungan berencana, ada tabungan pendidikan untuk anak Bapak Ibu semua yang bisa Bapak Ibu tempatkan. Cuman imbal hasilnya mungkin tidak terlalu besar karena ini produknya juga produk tabungan seperti itu ya. Terus ada deposito ya, kita ada deposito dolar dan ada deposito rupiah. Bapak Ibu kalau punya dolar jangan letak di tabungan aja. Nggak akan kembang, bahkan bisa jadi tergerus terus karena imbal hasilnya kecil, sementara ada biaya administrasi tiap bulan di tabungannya. Mending deposito tabungan dolar Bapak pindahin ke deposito dolarnya. Ya, deposito dolar pindahin sehingga di situ ada imbal hasil yang Bapak dapatkan dan sehingga imbal hasilnya bisa menutupi biaya administrasi dalam bentuk dolar juga. Begitu juga deposito rupiah. Deposito rupiah sekarang kita alhamdulillah nih Bapak Ibu semua, Bank Syariah ini relatif lebih bagus ya dibanding bank-bank konvensional lain. Kenapa? Karena alhamdulillah di mana bank-bank lain dalam masa kesulitan kita walaupun sebenarnya Bank Syariah juga mengalami hal tersebut, tapi dia masih bisa tumbuh ya, masih bisa tumbuh sehingga dia bisa memberikan imbal hasil yang optimal juga Bapak Ibu. Saya akan jelaskan juga bahwa lebih kurang ya deposito rupiah kita itu sekitar 3,5 sampai 3,6. Kalau Bapak Ibu lihat di lebih kurang Bapak Ibu ya, saya bicara syariah nggak bisa tetap Bu ya, ini namanya fluktuatif, bisa naik bisa turun, tapi berdasarkan pendapatan kita bulan lalu nasabah-nasabah kita bisa dapat 3,5 sampai 3,6 nisbah yang didapatkannya untuk deposito rupiahnya. Sementara bank-bank lain, bank-bank besar Bu ya, saya nggak cerita bank-bank kecil karena kita butuh keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Tentu harus tempatkan di bank-bank yang besar yang aman seperti itu. Jadi kalau bank-bank lain itu mungkin sekitar 2,8, sekitar sampai 3 lah ya. Kalau di kita yang rupiah kita bisa sampai dapat 3,6 seperti itu. Jadi insya Allah lebih optimal seperti itu. Oke, next. Nah berikutnya apa? Nah ini yang menarik Bapak Ibu ya. Investasi yang menarik sekarang nih. Tadi malam tadi pagi saya udah cek atas beritanya The Fed, emas malah sekarang malah naik harganya. Jadi investasi emas itu sangat menarik sekarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti dari dana yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa lakukan diversifikasi produk, membeli instrumen investasi dalam bentuk emas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lindung nilai, ya. Karena inflasi naik, kita belinya emas. Kedua, ya investasi, ya, untuk investasi kita. Ketiga, ya ujung-ujungnya juga kan bakalan dijual Bapak Ibu ya. Ujung-ujung emas yang kita beli itu apa kan lindung nilai segala macam. Ujung-ujungnya nggak bakalan disimpan sampai kita apa kan? Akhirnya kan dijual juga ketika kita butuh dana tersebut. Nah, saya sarankan Bapak Ibu nanti bisa gunakan mobile banking kita, ya, mobile bankingnya Bank Syariah Indonesia itu ada fitur namanya fitur emas. Bapak Ibu bisa membeli emas itu secara bertahap, ya, secara bertahap. Ketika harga turun Bapak beli, ketika harga naik Bapak biarkan aja dulu, atau Bapak bisa melakukan pembelian secara rutin setiap bulan. Mungkin Bapak anggarkan sekitar 1 juta, 2 juta setiap bulan untuk menambah investasi emas Bapak Ibu setiap bulan melalui fitur emas. Karena menariknya membeli emas menggunakan mobile banking kita itu hanya butuh 0,05 gram Bapak bisa beli. 0,05 gram Bapak bisa beli ya. Artinya berapa kalau di harga sekarang mungkin sekitar 445.000 ya, 45.000 sampai 47.000 Bapak udah bisa dapat 0,05 gram emas sekarang.
Nah, tinggal Bapak Ibu atur aja kapan belinya, kapan apa. Bapak Ibu bisa lihat, bisa cek sendiri harga-harga emasnya di sana. Ya. Nah, kalau saya bilang dana darurat bisa nggak ditempatkan di emas? Tergantung, kalau dana daruratnya untuk jangka panjang itu bisa, tapi untuk jangka pendek saya tidak sarankan letak di emas. Kenapa? Karena spread harga jual dan harga belinya emas ini sangat tinggi, ya sekitar 30.000 sampai 40.000. Kalau Bapak buat untuk jangka pendek, Bapak beli sekarang 2 bulan 3 bulan lagi Bapak jual, bisa jadi malah rugi. Jadi emas ini tujuannya 1 tahun ke depan. Kalau untuk dana darurat, pastikan ini untuk yang jangka menengahnya sampai jangka panjangnya. Jadi ini bisa. Jadi di fitur ini ada fitur beli, ada fitur jual, ya, ada fitur tarik fisik. Boleh nggak saya tarik fisik? Boleh Bapak Ibu semua. Bisa tarik fisik, tapi saya pikir buat apa tarik fisik? Udah saya ambil fisiknya, saya nyimpannya bingung, mau nyimpannya di bawah bantal atau lemari, takut ada tikus kepala hitam yang ngambil. Kalau saya simpan di bank, saya harus bayar SDB lagi segala macamnya, ya. Artinya harganya akan tidak menarik. Ya udah, biarkan aja Bapak Ibu semuanya ada di mana? Di emas digital. Seperti saya sampai tadi, ada wujud dari investasi itu, salah satunya wujudnya sekarang adalah dalam bentuk digital, yaitu tadi emas digital. Jadi Bapak bisa salah satu instrumen investasi yang bisa Bapak pilih menggunakan fitur emas kita di Bank Syariah Indonesia Mobile kita, seperti itu. Oke, next. Kenapa emas? Kenapa emas? Karena harga emas itu tetap Bapak Ibu, yang turun itu rupiah. Ya, bahkan emas itu cenderung turun. Saya akan analogikan seperti naik haji Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, tahun 1997 ya, untuk menunaikan ibadah haji itu 7,5 juta. Kalau kita jadikan emas, butuhnya 310 gram emas. 310 gram emas Bapak Ibu, ya. Tapi berjalannya waktu, harga naik ibadah haji dalam bentuk rupiahnya naik. 2019 35 juta, 2021 35 juta. Tapi menariknya, emasnya malah gramnya malah turun. Jadi Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah haji mengeluarkan 35 juta hanya butuh 38 gram sekarang di 2021. Sementara di tahun 1997 kita harus mengeluarkan 310 gram. Nah, sekarang malah 38 gram. Maka saya bilang ini adalah investasi menarik yang Bapak bisa pilih salah satu investasinya menggunakan BSI Mobile kita, atau kalau Bapak bisa cicil emas. Loh, apa bedanya kalau menggunakan cicil emas sama emas digital? Kalau emas digital Bapak Ibu bisa cicil, kecil-kecil beli. Nah, kalau cicil emas Bapak Ibu bisa belinya besar, tapi dicicil. Kalau beli besar uang tunainya nggak ada. Mending saya cicil aja. Nah, cicilnya harganya harga hari ini. Karena jangka waktu panjang, 2 tahun, 3 tahun cicilannya, mudah-mudahan di 3 tahun harganya naik. Meroket harganya. Sehingga Bapak belinya di harga hari ini, tapi bisa dapat keuntungan nanti di 3 tahun, 4 tahun kemudian ketika harga meningkat. Seperti itu. Next. Oke, nah terakhir adalah reksadana. Ada nggak di Bank Syariah Indonesia reksadana? Ada Bapak Ibu. Nah, kita jelaskan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat. Mereka juga menghimpun dana masyarakat dan diinvestasikan pada portofolio efek yang dikelola oleh profesional. Ya, profesionalnya kita sebut manajer investasi. Mereka yang akan mengelola portofolio Bapak Ibu yang tempatkan tersebut ke instrumen-instrumen investasi yang mereka tempatkan. Kemana? Bisa ke deposito, bisa ke saham, bisa obligasi atau sukuk, atau sukuk korporasi yang lainnya. Oke, next. Nah, di Bank Syariah Indonesia ada apa? Nah, kenapa reksadana syariah? Reksadana syariah itu udah ada tuntunannya dengan POJK nomor 33 ya. Cara pembentukan reksadana syariah, kita ada Dewan Pengawas Syariahnya. Bedanya apa nih? Nah, apa bedanya reksadana syariah sama reksadana konvensional? Nah, saya next dulu ya. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu semua,
reksadana yang kita miliki. Kita punya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Saya akan jelaskan satu persatu tentang reksadana ini. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang, hampir seluruh instrumen investasinya ditempatkan di deposito syariah. Bedanya sama konvensional sama syariah tadi. Kalau konvensional dia letaknya di deposito juga, tapi konvensional. Kalau di reksadana pasar uang syariah, penempatannya di deposito bank-bank syariah. Menariknya, saya kan bisa deposito di ke bank langsung. Kenapa harus pakai reksadana? Pertanyaannya bukan gitu. Permasalahannya adalah kalau Bapak Ibu datang ke bank, berbeda sama manajer investasi. Manajer investasi datang ke bank, dia bawa triliunan. Pak, saya punya. Karena dia udah menghimpun dana, uang triliunan. Ratusan atau ratusan miliar. Saya boleh dong dapat imbal hasil lebih menarik. Bank pasti akan memberikan imbal hasil menarik. Karena penempatannya ratusan miliar. Makanya dia bisa memberikan imbal hasil yang bagus dibanding deposito. Seperti itu. Deposito reguler ya, deposito reguler. Sehingga reksadana pasar uang, dan menariknya adalah 100.000 pun boleh. Ya, 100.000, 200.000 bisa. Bisa Ibu lakukan. 100.000 dapat spesial nisbah hanya aja di reksadana pasar uang. Kalau Bapak Ibu punya uang, pengen imbal hasil menarik, jangan deposito bisa pilih salah satu instrumen investasinya itu di pasar uang. Jadi ini lebih besar dan tidak ada pajak. Menariknya nggak ada pajak Bapak Ibu. Sekarang lebih kurang imbal hasilnya kalau di Bank Syariah Indonesia itu sekitar 4% sampai dengan 5%. 4% sampai dengan 5%. Sudah tidak ada pajak lagi. Jadi 4 sampai 5% Bapak Ibu bisa dapatkan imbal hasil dari reksadana pasar uangnya. Nah, reksadana pendapatan tetap di mana? Ke sukuk. Kalau di syariah, kalau di konvensional 80%-nya ada di obligasi. Kalau kita di syariah. Reksadana campuran itu adanya di campuran ada beberapa di saham ya, 79% itu ada di saham, terus ada di sukuk juga, beberapa juga ada di deposito untuk memberi keamanan kepada Bapak Ibu semua. Reksadana saham. Nah, menariknya Bapak Ibu, reksadana saham ini kan 80% letaknya di saham. Nah, menariknya kalau Bapak Ibu konsultasi reksadana syariah kita punya 12 orang tadi priority banking kita yang akan Bapak Ibu bisa konsultasi kapanpun. Bahkan kita bilang kita tidak akan menyarankan Bapak Ibu membeli reksadana saham dan reksadana campuran. Kenapa? Karena lagi bagus. Makanya nasabah-nasabah kita sarankan semuanya reksadana pasar uang atau pendapatan tetap syariah. Nanti kapan bagusnya? Nanti kita informasikan. Nah, itu tujuan kita, itu fungsinya kita sebagai financial advisor Bapak Ibu semua. Pak, bagusnya ke sini. Pak, ini jangan dulu. Jadi itu tujuan kita Bapak Ibu supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak kecewa dengan layanan kita, sehingga Bapak Ibu merasa wah iya nih, uang saya tumbuh nih kalau bisa konsultasi. Bapak Ibu bisa pakai platform-platform lain yang digital, yang online sekarang bisa Bapak Ibu. Tapi nggak ada teman diskusi Bapak Ibu semua. Kalau ini ada teman diskusinya. Mau cair pun Bapak bisa diskusi lagi apakah bisa dicairkan sekian segala macamnya. Jadi ada teman diskusi yang akan kita berikan insight-insight terhadap reksadana yang kita jual, dan pastinya reksadana yang kita jual semuanya dalam bentuk syariah semua, Bapak Ibu semua. Nah, di bawah ini kita juga bekerjasama dengan MI yang sudah profesional. Menariknya Bapak Ibu, kalau di platform itu banyak banget manajer investasinya. Kita nggak tahu manajer investasinya itu kredibel apa enggak. Kalau di bank syariah ini pasti akan memilih MI manajer investasi yang sudah kredibel, aman, sehingga Bapak Ibu nasabah-nasabah kita insya Allah aman. Kita bekerjasama dengan Mandiri Investasi, kita bersama dengan Bahana, kita bersama dengan Insight, Manulife dan BNP Paribas yang kredibilitas manajer investasi sudah terjamin, sehingga dana ibu Bapak Ibu juga insya Allah bisa kita kawal juga. Menariknya kalau terjadi apa-apa pun, karena Bapak Ibu ada nasabah kita akan memberikan insight juga. Bapak Ibu ini lagi gak bagus, kita jual dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti nih MI-nya lagi ada masalah nih, kita jual dulu. Kayak gitu-gitu kita lakukan Bapak Ibu, kita lakukan maintenance kepada nasabah-nasabah kita semua. Nah ini disasa. Terus pertanyaannya, ada risiko? Ya namanya investasi Pak, nggak ada risiko, semuanya ada risiko. Nah ini 1, 2, 3, 4 reksadana pasar uang, pendapatan campuran, mana risikonya paling besar? Saya mulai urut dari paling kecil. Ya, reksadana terkecil itu reksadana pasar uang. Ya, menengah itu
di pendapatan tetap campuran, dan yang paling resiko yang paling besar itu adalah di saham. High risk, high return Bapak Ibu. Ya, returnnya bagus tapi risiko tinggi. Kalau Bapak Ibu nanti profil risikonya agresif ya nggak apa-apa, Bapak Ibu mainnya di saham. Tapi kalau misalnya profil risiko Bapak growth, profil Bapak konservatif, ya mainnya reksadana pasar uang aja Pak, atau pendapatan tetap itu udah oke. Udah cukup lah sehingga imbasnya bisa lebih maksimal segala macamnya. Jadi Bapak Ibu pastikan reksadana pasar uang selain dia investasinya risikonya rendah, tapi juga untuk tujuannya jangka pendek. Ya, itu ambilnya reksadana pasar uang. Tujuannya menengah bisa pendapatan tetap. Tujuan jangka panjang bisa campuran dan saham. Tapi kalau lagi nggak bagus kita alihkan ke pendapatan tetap reksadana jangka panjang. Jadi selain tadi tujuannya juga kita hitungkan, resikonya kita hitungkan, baru kita pastikan produknya ke Bapak Ibu semua. Itu menariknya nanti kalau Bapak Ibu menjadi nasabah prioritas di Bank Syariah Indonesia seperti itu. Next. Nah, satu lagi nih mungkin Bapak Ibu sudah kenal tapi belum terlalu ngerti ya. Jadi ini ada namanya sukuk ya. Sukuk itu kalau di konvensional namanya ori Bapak Ibu. Apa beda ori dan sukuk, obligasi dan sukuk? Kalau obligasi Bapak Ibu itu surat pengakuan hutang. Dia surat berharga juga, tapi di mana pemerintah mengakui bahwa dia punya hutang sama negara. Hanya surat pengakuan hutang. Sementara sukuk dia punya underlying transaksinya. Jadi ada aset yang dijaminkan segala macamnya. Jadi dalam syariah kita harus ada underlying transaksi dan underlying aset yang harus ada ketika melakukan transaksi, maka dia bisa dikategorikan sesuai dengan tuntunan syariah kita. Nah, sukuk adalah salah satunya. Makanya sukuk itu dibilang obligasi syariah, sementara yang ori itu obligasi konvensional. Karena hanya surat pengakuan hutang. Nah, apa itu sukuk? Sukuk negara retail itu adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Karakteristiknya adalah pertama, untuk individu, nggak bisa untuk korporasi. Kedua, pengelolaan investasinya secara syariah, pemesanannya bisa 1 juta, tenornya maksimal 3 tahun, nanti Bapak Ibu bisa lakukan, boleh cairkan sebelum 3 tahun boleh. Nanti Bapak Ibu bisa transaksi di pasar sekunder. Nanti saya tunjukin lagi hitung-hitungannya. Itu imbalannya tetap fix income Bu, karena akadnya ijaroh ya. Jadi imbalannya tetap, jadi tiap bulan pasti tetap gitu. Karena akadnya sewa. Sama kayak Bapak Ibu nyewa rumah. Kita udah beli tuh misalnya stadionnya Soekarno Hatta ya di Jakarta ya, kita udah beli, atau kita udah beli gedung Kemenkyu kita beli, pemerintah sewa sama kita sebagai pemiliknya tadi. Dalam bentuk sukuk tadi kita beli. Jadi pemerintah itu sewa sama kita, maka imbal hasilnya bisa tetap. Itu dapat di perdagangan tadi Pak, di pasar sekunder antar investor bank. Bahkan yang menarik sekarang Bapak Ibu semua. Sukuk ini dia kebalikan dari suku bunga. Kalau suku bunga menurun, maka sukuk ini menarik. Harganya akan bagus, tinggi. Ya, jadi kita lihat bahwa sekarang suku bunga cenderung turun sekarang. Suku bunga bank itu cenderung turun. Maka orang beralih semuanya ke sukuk segala macamnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ini sebagai alternatif untuk investasi Bapak Ibu, karena rata-rata juga dia di atas inflasi. Inflasi kita sekitar 3,5 sampai 4%, jadi dia bisa di atas 5%. Next. Nah, apa keuntungan berinvestasi di sukuk? Pertama Bapak Ibu, pokok dan imbalan dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang Ibu. Jadi masalah risikonya apa? Risikonya cuma 2. Pertama, resiko likuiditas. Kedua, resiko pasar. Resiko likuiditas itu apa? Ya, pada saat mencairkan susah mencari pembelinya. Nah, saya bilang resiko likuiditas itu bisa dihilangkan. Saya anggap tidak ada. Kenapa? Karena Bank Syariah Indonesia sebagai agen penjual sukuk retail, maka berkewajiban membeli setiap sukuk retail Bapak Ibu jual. Jadi artinya resiko likuiditas kita bisa hilangkan. Ya, kenapa? Karena Bank Syariah Indonesia wajib beli itu sukuk retail Bapak sebagai sebagai pemilik sukuk retail tadi. Ya, kedua, resikonya apa? Resikonya resiko pasar. Resiko pasar apa? Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kalau suku bunga turun, sukuk ini menarik. Tapi kalau suku bunga naik, cenderung naik nantinya, maka sukuk tidak menarik.
Kalau sukuk tidak menarik, jualnya bisa di bawah harga par. Harga par itu 100% Bapak Ibu. Kalau di bawah harga par, harga diskon namanya, itu jadi 99% dari pokok kita. Nah, bagaimana cara menghindari risiko pasar? Ya tunggu jatuh tempo aja Bapak Ibu. Karena ketika jatuh tempo, maka akan dibayar par. Dibayar 100% kepada Bapak Ibu semua. Jadi risikonya bisa kita hindari juga. Seperti itu. Jadi sangat bisa dihindari. Seperti itu. Oke, terus tingkat imbalnya kompetitif lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Terus tingkat imbalannya tetap tadi ya, fixed income. Imbalan dibayar tiap bulan. Jadi ini bisa sebagai pemasukan tambahan kepada Bapak Ibu sebagai investasi. Investasi di mana income-nya income pasif Bapak Ibu semua. Terus dapat diperdagangkan di pasar sekunder atas antar investor domestik cukup dengan 1 juta dan mendukung program pemerintah. Next. Ini Bapak Ibu saya hitungkan ya. Next Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu coba lihat ya. Sekarang udah suku retail 11, 12, 13. Yang sekarang terakhir Februari kemarin 14. Bapak Ibu lihat semua di harga counter, SR14 itu kalau Bapak jual sekarang, maka itu pasar akan membeli 101%. Kalau Bapak Ibu memiliki dana 1 miliar yang Bapak Ibu sukukan, pada sekarang Bapak mau jual, maka Bapak Ibu akan dapat 1 miliar 170 juta. Ya, 1 miliar 17 juta. Jadi dibeli ya. Jadi di pasar sekunder meningkat. Kenapa? Kok bisa meningkat? Pas kalau mau jual di pasar sekunder, karena sekarang BI rate cenderung turun. Jadi sukuk itu menarik. Mereka akan beli. Nah sekarang SN14, karena suku retail ini adalah dia punya jangka waktu jual belinya. Nanti Bapak Ibu ini menarik. Di bulan Agustus ini, saya akan informasikan langsung ke Bapak Ibu semua yang absen hari ini ya. Yang absen hari ini ya, yang absennya tolong disampaikan ya pada admin. Yang absen hari ini, nanti ketika ada SR015, kita langsung informasi kepada Bapak Ibu semua. Karena ini juga penjahatannya terbatas. Terbatas Bapak Ibu semua. Dan kenapa terbatas? Karena terbatas, peminatnya banyak, bisa jadi tidak dapat jatah. Bisa jadi. Karena tahun lalu banyak juga nasabah kita nggak dapat jatah karena terlambat mengeksekusinya. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu juga pemilik SR015. Karena menariknya lagi bedanya sama deposito apalagi. Kalau pajak bagi hasil dari deposito 20%, ini pajaknya kecil Pak, 15% pajak bagi hasilnya. Jadi yang dikenain pajak bagi hasil Bapak Ibu ya, bukan pokoknya. Jadi pajak bagi hasilnya itu hanya 15%, sementara deposito 20%. Bapak Ibu bisa pilih. Agustus nanti Bapak Ibu pastikan di Agustus nanti Bapak Ibu sudah booking. Bookingnya boleh saya? Boleh. Bapak Ibu nanti hubungi itu ya. PBR kita nanti atau cabang-cabang terdekat, nanti datang aja ke cabang. Pak, nanti kalau ada SN14, saya booking dulu. Booking aja sekarang Bapak Ibu, karena takutnya nanti nggak dapat. Cara belinya gimana? Cara belinya sekarang online Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu hadir ke bank, nanti Bapak Ibu tinggal booking aja dulu. Nanti Bapak Ibu bisa buka internet banking kita, Bapak Ibu bisa dapatkan dulu nomor SID-nya ya. Nomor investor Bapak Bapak daftarkan dulu. Sekarang boleh nggak sekarang saya daftarkan nomor investor? Boleh Pak. Jadi nanti nggak buru-buru lagi. Bapak Ibu buka rekening BSI sekarang, buka internet banking, daftarkan nomor investor Bapak, SID Bapak di internet banking kita. Nanti kalau sukuknya sudah apa kita informasikan berapa kuponnya, nanti Bapak Ibu tinggal eksekusi, tinggal beli aja ya. Ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih. SR11 aja ya, SR11 itu kan 4 tahun ini udah habis. SR12 yang sekarang masih ada tuh SR12. SR12 aja Bapak Ibu semua 103% masih dibeli orang. Kalau ada Bapak Ibu punya, Ibu jual sekarang itu masih dibeli orang 103%. Kalau punya 1 miliar berarti 1 miliar 33 juta dibeli orang. Jadi ini menarik investasinya di pasar sekundernya. Oke, next. Nah Bapak Ibu semua, selain itu juga BSI juga nyiapin juga Bapak Ibu semua, BSI Gria. Jadi Bapak Ibu mau investasi, tadi saya bilang tadi ada investasi yang pasif income-nya melalui apa? Melalui fixed asset. Apa itu real asetnya? Rumah. Rumahnya diapakan? Bisa disewakan,
bisa dikos-koskan. Intinya Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, bisa Ibu sewakan sekarang. Tapi untuk kos-kosan jangan dulu sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa nanti konsultasi bisnis sama kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu bisnis yang paling bagus, nanyanya ke bank. Bapak Ibu mau tahu bisnis apa yang paling bagus sekarang nih, tanyanya ke bank Bapak Ibu. Tanya aja, Bang, apa yang sekarang lagi dibiayai oleh bank? Ah, itu bisnis bagus tuh Bu. Jadi konsultasi aja sama pihak-pihak bank. Di mana bank-bank itu akan memberikan pembiayaan pada investasi-investasi bisnis yang bagus. Kalau nggak bagus dia pasti nggak akan. Sekarang gimana? Kayak contohnya kayak developer ya, kita nggak terlalu mau membiayai developer karena bisnis perumahan itu lagi tidak bagus. Tapi kalau Bapak mau beli rumah boleh. Untuk apa? Untuk tadi mempersiapkan passive income Bapak Ibu melalui sewa dan melalui kos-kosan tadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu semua. Sisanya nanti kita lakukan diskusi lagi terhadap produk-produk kita. Tadi saya bilang kita punya deposito syariah rupiah dan dolar, kita punya reksadana syariah, kita punya emas Bapak Ibu yang menarik sekarang. Bapak Ibu bisa beli secara cicil atau Bapak Ibu bisa beli melalui mobile banking kita, dan kita memiliki sukuk nanti di belakang khusus kita sampaikan. Bapak bisa beli kita, Bapak Ibu bisa beli juga fixed asset di kita. Fixed assetnya nggak usah cicil dari pendapatan Bapak Ibu semua, bisa dari bagi hasil depositonya. Nanti kita hitungkan bagaimana deposito Ibu dapat imbal hasilnya, tapi bisa mencicil rumah dari imbal hasilnya seperti itu. Jadi itu bisa menarik bagi Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja dari saya. Kita lakukan dengan diskusi aja sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari paparan Pak Oki. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Oki yang telah menyampaikan sharingnya mengenai investasi syariah. Mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai apa saja sih reksadana syariah, yang berbagai macam reksadana syariah, terus dana darurat yang harus kita persiapkan harus beberapa kali. Investasi itu bisa dari kripto, bisa melalui emas gitu ya. Nah, semoga apa yang telah Bapak Oki sampaikan kepada kita semua menjadikan informasi yang berguna bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sudah banyak pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya akan bacakan satu persatu. Menarik nih Pak Oki, pertanyaannya bagus-bagus semua dari Bapak Ibu. Saya akan bacakan satu persatu. Baik Kak Gita, silakan. Ini ada dari Bapak Tengku Efreza. Salam rekan-rekan BSM. Mohon info terkait digital aset yang ada di slide emas dan kripto. Seperti apa BSI menjalankannya? Seperti apa tinjauan landasan syariahnya? Baik, emas dan kripto ya. Ini menarik nih, lagi hebohnya tentang cryptocurrency ya, atau investasi digital ya. Saya sendiri ya Bapak Ibu bukan pelaku investasi kripto, tapi saya pelajari beberapa hal. Pertama, secara kaidah syariahnya, beberapa ulama nyampaikan kalau kripto itu bisa dipertukarkan menjadi alat tukar, maka itu dibolehkan untuk diinvestasikan. Tapi kalau di Indonesia sekarang kan masih ada di Bapepti aja, ya masih ada di Bapepti untuk legalitasnya. Tapi secara syariahnya belum ada. Jadi saya nggak bilang bahwa itu haram karena memang MUI belum mengeluarkan fatwa. Jadi MUI belum mengeluarkan fatwa. Jadi belum ada landasan syariahnya bahwa kripto itu halal atau haram. Jadi saya nggak bilang halal atau haram. Jadi belum ada landasan syariahnya. Jadi belum ada landasan syariahnya. Sehingga kalau kata ulama, kalau misalnya dia itu bisa digunakan sebagai transaksi, dia boleh digunakan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan tukar dalam bentuk barang segala macamnya, atau diperjualbelikan atau bukan diperjualbelikan, atau ditukarkan dengan barang,
maka itu belum diperbolehkan. Ya, belum diperbolehkan. Jadi ulama masih bilang, ulama belum bilang, fatwa juga belum bilang itu haram, fatwa juga belum bilang itu untuk itu halal. Tapi masih dalam kajian dalam ulama kita. Jadi silahkan keputusan Bapak Ibu sendiri kalau bermain kripto, tapi itu volatile banget. Jadi itu sangat-sangat volatile. Dan itu bahkan kripto itu lebih cenderung gara-gara satu orang aja. Ya, itu Bapak Ibu ngerti ya, satu orang itu dia ngomong negatif aja langsung turun harga kripto. Dia ngomong positif langsung naik harga kripto. Jadi nggak bisa kita prediksi. Jadi kalau Bapak Ibu agak kuat jantungnya nggak apa-apa. Ya, agak kuat jantungnya karena dia naiknya bisa naik 2000%, 1000%, bahkan bisa turun 3000%, gitu kan? Jadi Bapak Ibu silahkan. Kalau masa kuat untuk menghadapi tingkat fluktuatifnya silahkan. Karena belum ada fatwa yang mengatakan itu haram, belum ada juga fatwa yang mengatakan itu halal. Nah, jadi tapi cenderung ulama bilang jangan dulu, cenderungnya gitu ya, jangan dulu karena belum ada, karena tidak ada underlying asetnya, tidak ada transaksinya segala macamnya. Itu hanya jual beli yang belum, kita barangnya juga nggak kelihatan kripto itu. Nah kalau emas di ulama kontemporer kita bilang bahwa emas itu adalah komoditi. Jadi bukan alat tukar. Selagi dia bukan alat tukar, maka dia bisa ditransaksikan, ya, bisa digunakan sebagai produk investasi atau bisa dicicil tadi. Tadi saya baca juga ada pertanyaan masih ragu terhadap cicil emas. Nah, kita ada fatwanya Bapak Ibu semua, fatwa bahwa cicil emas itu boleh. Kenapa cicil emas itu boleh di fatwanya? Karena dia adalah sebagai komoditi. Jadi bukan sebagai alat tukar. Zaman dulu emas digunakan sebagai alat tukar, maka tidak dibolehkan jual beli emas. Nah, tapi kalau sekarang karena emas itu sebagai komoditi, bukan alat tukar yang sah juga di negara kita, tidak ada transaksi menggunakan emas, jadi tidak sah di negara kita, maka itu diperbolehkan menggunakan sistem emas atau juga berinvestasi menggunakan emas seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau kalau ada tambahan dari Pak Syahrial boleh nih Pak. Silakan Pak. Baik, mungkin izin menambahkan, betul yang disampaikan oleh Pak Oki bahwa secara cicil emas kalau merujuk pada pendapat ulama, ada dua pendapat. Pendapat pertama yang tadi mengatakan bahwa sesuai dengan hadis sahih ya, bahwa penjualan emas dengan emas itu harus tunai dengan nominal yang sama, sedangkan emas dengan perak itu cukup boleh tunai. Ada pendapat kedua terkait dengan emas itu sebagai apa tadi? Sebagai mata uang atau emas sebagai alat bayar. Betul kondisi hari ini. Atau pendapat ketiga yang mengatakan pendapat kedua menjadi pilihan, artinya emas sebagai alat komoditi. Nah, ini ada rujukan-rujukannya di kami juga mendapat informasi dari Dewan Pengawas Syariah kita yang tergabung di Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kalau hari ini emas itu sebagai alat barang ya, karena di negara kita tidak menggunakan emas sebagai alat tukar. Yang dipakai oleh ulama kita di DSN ini adalah pendapat yang kedua tadi, emas sebagai komoditi. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Sama terkait dengan kripto juga nanti pada prinsipnya kalau di syariah itu Bapak Ibu sekalian, transaksi itu harus ada underlying transaksinya. Nah mungkin ulama kita di MUI sedang ngecek, sedang memeriksa kripto itu underlying transaksinya apa, karena kita tidak bisa bertransaksi atas sesuatu yang tidak jelas atau gharar kalau dalam fikihnya. Kira-kira gitu Pak Oki yang bisa saya tambahkan. Mungkin ini ada juga yang menarik terkait deposito syariah dan konvensional sama juga Bapak Ibu. Kalau untuk deposito konven itu kan kita menginvestasikan dana yang ditentukan di awal itu adalah bunganya. Pertanyaannya adalah dengan ini melanggar kaidah hukum alam yang al-ghurmu bi-ghurmi al-kharaj bidaman kata itu kalau secara fikih seperti itu. Tapi kalau pakai teori investasi juga udah nggak cocok Bapak Ibu. Kita mau invest, padahal dulu kita belajar bahwa investasi itu ada 3 kemungkinan hasilnya, untung, rugi, atau minimal BIP. Tapi kalau di deposito bank konven pada saat kita invest udah ditentuin di awal, misalnya pendapatannya 4% dari total pokoknya, padahal uangnya belum diinvestasikan. Gitu ya, itu yang secara fikih itu disebut riba nasyiah, yaitu melanggar prinsip hasil usaha itu tidak diikuti dengan risiko atau biayanya. Kalau di syariah dia itu memang
deposito itu invest diinvestasikan di bank syariah, akadnya mudharabah, kerjasama ya, dalam konteks fikihnya itu syirkah itu. Kemudian yang ditentukan di awal adalah nisbah bagi hasilnya, bukan pendapatannya. Berapa nisbah bagi hasilnya itu porsi. Nanti cara perhitungannya berapa total pendapatan atas uang yang dikelola oleh mudharib ya. Tadi kan kalau nasabah sesuai belum mal itu oleh bank, maksud dalam hal ini itu dikali dengan nisbah yang disepakati di awal, sehingga muncullah bagi hasil setiap bulan diperoleh nasabah. Lalu kenapa tadi ada disebut sekian persen? Itu adalah cara kita membahasakannya, equivalent rate selalu kita bilang. Karena untuk menggunakan equivalent rate tapi tidak pasti segitu kira-kira. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Oki, untuk terkait pertanyaan dari Bapak Ibu ya di sini yang terkait Ibu Sifa Jonaldi ya, Bapak atau Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarial. Lanjut ke kita pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Syarial dan Pak Oki. Mungkin tadi sudah menjawab juga dari pertanyaan Ibu Silva ya mengenai perbedaan deposito syariah dan konvensional. Selanjutnya dari Ibu Silva juga pertanyaannya, apakah investasi emas online kondisi fisik emasnya ada dan bisa diambil setiap saat? Itu pertanyaan pertama. Next, saya lanjutin dulu masih sama dengan Ibu Silva. Lalu beda obligasi dengan sukuk secara syariah. Beda obligasi dengan sukuk secara syariah. Jadi ada dua pertanyaan Pak Oki dari Ibu Silva, silakan. Baik, makasih Bu Silva. Pertama saya jawab pertanyaan yang pertama masalah emas ya. Nah, di Bank Syariah Indonesia, jadi fisiknya di mana? Jadi Bank Syariah Indonesia itu sudah bekerja sama dengan Antam. Jadi membeli emas itu sekian ton. Jadi udah kasih titip uang tuh. Ya, deposit ke Antam, dia beli fisiknya. Untuk apa? Untuk jadi asetnya underlying-nya ada. Fisiknya ada. Fisiknya sekarang lagi di Antam. Jadi masih bilang di digital itu fisiknya lagi ada di Antam, di perusahaan Antam. Jadi kita deposit, Bank Syariah Indonesia itu deposit sana bahwa dia membeli sekian ton. Nah, maka nanti akan lama-lama kan dikonversi tuh Bu dengan emas digital. Berapa orang beli? Oh, udah habis nih. Udah banyak beli, ternyata habis di secara fisiknya, Bank Syariah beli lagi disesuaikan dengan jumlah nasabah yang membeli. Jadi fisiknya udah ada. Nah, bagaimana bisa nggak kita tarik? Nah, harga yang ada di di digital emas kita ya, emas kita itu harga sebelum biaya cetaknya. Jadi harganya memang lebih murah. Kok lebih murah ya di mobile banking kita kalau ibu beli di mobile banking kita sama ibu beli di pasar ya atau di toko emas, kok lebih murah di mobile banking ya karena belum ada biaya fisiknya, biaya cetaknya belum ada, karena belum ada biaya cetaknya. Sehingga nanti ketika ibu saya mau narik fisik, kapan pun bisa Bu, kapan pun bisa, ibu kapan pun bisa tarik fisiknya. Tapi ada waktu nanti bapak di mana bapak ibu setelah bapak ibu daftar untuk tarik fisik, oke. Uangnya disimpan dulu sama belum ditarik dulu tapi ditahan dulu di rekening ibu, dilakukan blokir dulu sampai emas fisiknya datang. Dicetak dulu oleh Antam, berapa ibu maunya 2 gram, maunya minimal 2 gram Bapak Ibu ya, minimal 2 gram, mau 2 gram, mau 10 gram, mau 5 gram, mau 25 gram sampai 100 gram, mau ibu tarik fisiknya. Setelah itu fisiknya akan dicetak oleh Antam dan baru dikirimkan ke cabang terdekat seperti itu. Nah, kapan pun bisa Bapak Ibu, semua ibu tarik semua. Tapi saya bilang tadi, buat apa sih narik fisiknya Bapak Ibu? Toh ujung-ujungnya juga nanti dijual, toh ujung-ujungnya juga nanti kita tarik fisik kita simpannya bingung segala macamnya. Mending biarkan aja digital di handphone kita aman. Kenapa? Karena ada segala macam. Saya sih lebih cenderung seperti itu untuk emas. Jadi fisiknya ada Bapak Ibu ya. Tariknya kapan pun bisa tarik fisik karena di menunya ada. Kedua adalah pertanyaan tentang maaf Pak Oki, Bapak Silva. Pak Silva. Pak Silva, begitu Pak Silva, lanjut. Yang kedua tentang sukuk, beda sukuk dan obligasi ya. Tadi saya sudah sampaikan juga Bapak Ibu semua. Kalau obligasi itu adalah surat utang juga, surat berharga utang, ya, surat berharga utang, dan tidak ada underlying transaksinya. Hanya
pengakuan hutang. Jadi di mana pemerintah mengakui, misalnya saya membeli ori, ya saya beli ori, bahwa pemerintah mengakui bahwa dia punya hutang sama Bapak sehingga dia harus bayar hutang tersebut, ya. Dia harus bayar hutang tersebut ke Bapak dalam bentuk apa? Dalam bentuk bunga setiap bulan. Ya, bunga setiap bulan yang dia terhadap hutang pemerintah, sama kayak Bapak berhutang. Nah, bedanya kalau di syariah itu ada underlying transaction-nya dan ada underlying asetnya. Bagaimana konsepnya? Konsepnya di mana pemerintah menerbitkan sukuk dengan menjual, ya, atau akadnya nanti sell and lease back, ya, sell and lease back. Bapak beli, dia jual, tapi nanti pemerintah akan beli kembali, ya, sell and lease back. Misalnya kayak gedung departemen keuangan, atau sekarang ini, sekarang kebanyakan infrastruktur. Sekarang pemerintah menjaminkan misalnya jalan tol apa gitu ya. Nah, jalan tol itu sebagai underlying transaksinya, aset jaminannya. Nah, dananya itu dipakai dari mana? Dari penjualan sukuk tadi. Sehingga Bapak Ibu punya andil terhadap jalan tadi. Itu punya Bapak Ibu. Tapi sekarang pemerintah sewa dulu ya. Jadi akadnya Bapak sama perusahaannya sell and lease, pemerintah sama institusinya sell and lease back, Bapak sama pemerintah itu ijaro, sewa. Sehingga pemerintah sewa, karena sewa tentu ada imbal hasil yang diberikan, biaya sewa yang diberikan. Makanya hasilnya fix. Jadi ada underlying transaksi, ada transaksi yang dijalankan. Kalau tadi ori, nggak tahu kita tuh uangnya mau diapain sama pemerintah. Karena dia hanya surat pengakuan hutang. Sementara di sukuk ada, oh ini untuk jalan ini, infrastruktur jalan ini. Kalau kemarin pernah untuk stadion Soekarno-Hatta, pernah untuk gedung departemen keuangan yang dijaminkan, dijual di sell and lease back, terus disewa sama pemerintah oleh pemegang sukuk seperti itu. Nah itu Pak bedanya. Masalah kuponnya nanti itu berbeda-beda sendiri kuponnya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu bisa saya jelaskan tentang beda ori sama sukuk seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Siva. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Oki dari Ibu Ivariani. Oke. Apakah sudah bisa deposito online? Dulu BNI Syariah bisa deposito di internet banking. Ada nyuci sepatu juga. Tidak perlu datang ke kantor cabang, baik pada saat pembuatan maupun pencairan. Baik, Bapak Ivariani, ini menarik nih Bapak Ibu. Tunggu coming soon. Coming soon. Jadi kita lagi nunggu izin OJK-nya saja. Selesai izin OJK-nya, insya Allah dalam waktu dekat Bapak Ibu bisa mau buka deposito hanya tinggal pakai mobile banking aja, tinggal sama jarinya aja, di rumah aja udah bisa buka deposito sekarang. Coming soon Bapak Ibu ya, insya Allah mohon doanya semoga segera dapat persetujuan dari OJK. Itu mungkin jawaban saya. Insya Allah ya Ibu Evariani ya. Nanti jika Ibu belum berbank BSI, tidak hanya depositonya dibukakan secara online, tapi pembukaan rekeningnya juga sekarang sudah bisa dari rumah. Dengan cara buka rekening online melalui BSI Mobile. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mauli Darman. Pak Mauli Darman itu tertarik nih dengan investasi emas nih Pak Oki, namun masih ragu dengan pembelian emas secara kredit, apakah dibenarkan secara syariah? Tadi mungkin sudah dijawab dengan Pak Syahrial ya, Pak Mauli Darman. Semoga tidak ada lagi keraguan untuk berinvestasi melalui emas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Subambang Anggoro. Ini insya Allah Pak Subambang bisa berhijrah ke Bank Syariah Indonesia ya Pak ya, dengan pertanyaannya, syarat untuk menjadi nasabah prioritas adalah punya akumulasi dana 500 juta. Wujudnya apakah boleh kombinasi tabungan, deposito, emas, reksadana, atau yang lainnya? Atau hanya boleh di tabungan saja? Nah, dengan menjadi nasabah prioritas, memperoleh keuntungan, margin lebih kecil bila mengajukan pembiayaan di BSI. Silakan Pak Oki. Baik, nomor 1 saya jawab, nomor 2 mungkin nanti Pak Syahrial bantu jawab. Ya, nomor 1 saya bilang
ini akumulasi dananya dalam bentuk under asset management. Artinya seluruh portofolionya bisa dalam bentuk deposito, tabungan, reksadana, ya, atau dalam bentuk sukuk nanti. Jadi 3 itu. Kalau emas kita belum bisa ngitung ya Bapak Ibu. Jadi emas belum bisa hitung. Jadi kita hitung itu kombinasi tabungan, deposito, reksadana, sama sukuk. Sebagai dari total tersebut jadi 500 juta, maka Bapak Ibu bisa kita kategorikan sebagai nasabah prioritas kita. Jadi saya jawab bisa Bapak Ibu. Nah, untuk kedua ini mungkin Pak Syarial bisa bantu jawab Pak. Makasih Pak Babang, pertanyaannya bagus, menarik. Izin saya menjawab dengan satu istilah yang saya selalu sampaikan, yang dikenal dengan istilah the beauty of Islamic banking, Pak. Itulah indahnya berbank dengan bank syariah. Karena kan kami sebenarnya di bank syariah itu menerima amanah investasi titipan dana dari masyarakat. Kemudian kami kelola, disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Artinya dana yang kami salurkan dalam bentuk pembiayaan itu sangat berpengaruh terhadap imbal hasil nasabah yang mengamanahkan dananya di investasi. Ini namanya proses keseimbangan lah ya. Kalau dalam kitab ekonomi itu iktisoduna ya. Loh, apa kaitannya dengan pertanyaan Pak Bambang kira-kira? Pertanyaan ini menarik begini Pak. Hari ini ketika semakin banyak nasabah yang berbank dengan BSI Bank Syariah, terutama dia ditempatkan di tabungan, di giro ya, itu kan kita kenal dana murah Pak. Kami bisa memberikan imbal hasil yang menarik. Di sisi lain, gitu ya, di sisi lain kami bisa menyalurkan pembiayaan dengan rate ya, dengan margin. Kalau bahasa kita di syariah kan, kalau di syariah ada 2 prinsip Pak. Pakai prinsip syirkah, kerjasama, itu akadnya musyarakah mudharabah, atau pakai prinsip jual beli, akadnya pakai murabah atau ijarah. Nah, biasanya pakai prinsip jual beli atau murabah ijarah itu, maka karena dananya dari masyarakat, makin banyak masyarakat yang mengamanahkan dananya, maka kami bisa kasih marginnya yang lebih murah. Kira-kira gitu Pak, itu prinsip keseimbangan. Makanya kembali ke pertanyaan, apakah dengan menjadi nasabah prioritas itu bisa mengajukan pembiayaan di BSI dengan margin yang lebih kecil? Pasti Pak. Kenapa? Karena kan nasabah prioritas ini amanah atau investasi dananya ke BSI lebih besar, kontribusinya lebih besar. Pasti kami mempertimbangkan untuk memberikan rate pembiayaannya yang lebih kecil dari yang umum, yang kontribusinya lebih sedikit terhadap pengelolaan dana. Contoh Pak, hari ini mungkin kalau kebutuhan tadi yang kata Pak Oki tadi untuk kebutuhan konsumtif ya, beli mobil dan beli rumah, khusus nasabah priority itu marginnya spesial Pak. Spesial. Kami bisa sekarang kalau untuk beli mobil atau kita kenal dengan BSI Utuh, itu rate-nya sudah marginnya paling murah di industri perbankan. Nah, kira-kira itu. Kalau rumah juga seperti itu, bahkan bisa sampai 15-20 tahun, kira-kira gitu. Kalau Pak Bambang ada anaknya yang baru masuk kerja, bahkan bisa kita kasih pembiayaan sampai 20 tahun Pak, kira-kira itu ya. Dan itu cicilannya tetap dari hari ini sampai 20 tahun ke depan. Padahal kita tahu kan, setiap tahun ada inflasi 4-5% gitu kalau dikali sampai 20 tahun, tapi di syariah harganya fix di awal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bang Oki. Pertanyaannya bisa, tapi saya tadi kasih gambaran juga the beauty of Islamic banking, prinsip keseimbangan antara dana-dana yang masuk, yang kami kelola, dan yang kami salurkan, itu harus saling terkait satu di antaranya. Sangat berbeda dengan konven yang di-close di depan, deposito sekian, tidak ada hubungannya dengan apa yang disalurkan melalui kredit oleh bank konven. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarial. Terima kasih Pak Syarial. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, ini semakin menarik nih pertanyaan-pertanyaan atau interaktifnya kita. Dari Bapak Aswandi Janahar. Kenapa kinerja bulanan reksadana pendapatan tetap bisa negatif, padahal bagi hasil suku positif? Ya, silakan Pak Oki. Baik, makasih Pak Aswandi. Pertanyaan menarik ya. Pak Aswandi nanti coba cek di Funfactsit ya. Kalau kita lihat di Funfactsit reksadana, bahwa penempatan reksadana pendapatan tetap itu letaknya di suku 80%. 80% di suku. Tapi bukan hanya satu suku. Jadi mereka akan tempatkan dana di beberapa instrumen suku.
ada di sukuk retail pemerintah untuk menjaga keamanannya, dan ada di sukuk korporasi. Nah, sukuk korporasi ini yang kadang-kadang mengalami penurunan. Kenapa ada negatif ya? Karena ada beberapa, makanya dia kan melakukan diversifikasi itu, Pak. Jadi dia bukan pendapatan tadi suku satu suku, enggak di satu suku. Jadi juga banyak nanti supaya menjaga juga kinerja dari portofolio suku mereka. Jadi yang kadang-kadang mengalami penurunan itu kebanyakan di suku korporasinya, di mana kondisinya misalnya kondisi korporasinya lagi perusahaannya lagi nggak bagus sehingga dia gagal bayar, ya dia gagal bayar sehingga ada satu dari investasi di tempatnya itu tidak mendapatkan imbal hasil sama sekali sehingga mengalami minus atau perusahaannya mengalami penurunan. Tapi cukup pertama. Nah saya bilang tadi investasi reksadana pendapatan tetap bukan untuk jangka pendek. Pendapatan tetap jangan lihat 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Lihatlah nanti di 1 tahun ke atas, 2 tahun dan 3 tahun. Maka kalau negatif mana? Biarin aja Pak. Tenang aja Bapak, nggak usah khawatir. Karena nanti dia akan setiap tahun manajer investasi itu akan merubah. Mengganti untuk instrumen investasinya yang nggak bagus akan dikeluarkan, akan diganti dengan sukuk yang baru lagi yang bisa mengembalikan imbal hasilnya positif kembali. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tapi saya bilang tadi, makanya pastikan ini tujuannya jangka pendek apa jangka panjang. Kalau jangka pendek pastikan penempatannya di pasar uang. Kalau jangka menengah boleh tuh di pendapatan tetap. Sehingga apa? Sehingga nggak usah kalau khawatir kali, biarkan aja nanti setahun depan nanti akan dilakukan review oleh manajer investasi terhadap penempatan dananya di sukuknya seperti itu. Mungkin itu Pak Aswandi Janahar yang bisa saya jawab. Jadi nggak usah khawatir kalau dia negatif, biarkan aja karena memang investasinya itu investasi jangka menengah seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Oki atas jawabannya. Semoga membantu terjawab ya Pak Aswandi Janahar ya. Next, pertanyaan dari Ibu Nasliati Husin. Nah, melanjutkan pertanyaan mengenai nasabah prioritas, apakah yang terjadi kalau akumulasi dana berkurang dari 500 juta? Adakah masa tenggang dalam waktu tertentu? Baik, makasih Ibu Nasliati ya. Ini pertanyaannya menarik. Alhamdulillah karena di syariah Bapak Ibu kita kasih jangka waktu. Jadi nggak langsung kita cut, kita keluarkan menjadi nasabah prioritas. Kita akan lakukan review 3 bulan. Jadi Bapak Ibu udah dananya 500, tiba-tiba turun jadi 400. Bulan pertama kita biarkan, bulan kedua kita nggak masalah, Bapak Ibu pakai aja. Tapi harapannya 3 bulan Bapak Ibu tutup lagi, close lagi. Ya, pastikan dananya tetap di 500. Oh, ke 3 bulan belum bisa, kita akan lakukan tanya jawab ke Bapak Ibu, kira-kira masih ada nggak potensi ke depannya. Kalau misalnya Bapak Ibu komit, boleh kasih tengah waktu lagi saya 2 bulan, 3 bulan lagi bisa nggak? Kalau selama Bapak Ibu komit, insya Allah sampai 6 bulan kita masih bisa lakukan, kita masih bisa melakukan layanan prioritas kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih nih Pak Oki. Terjawab ya Ibu Nasliati ya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bapak apa Ibu Wikan ya. Kira-kira mungkin Pak Syahrial bisa bantu jawab Pak. Kapan BSI bisa menjadi partner Pertamina untuk program DPLK? Karena sekarang baru BNI atau BRI konvensional. Silakan Pak Syahrial. Kalian nomor 2 kali itu. Iya, baik. Ini dari Arif juga. Pak Wikan dan Pak Arif ya. Pertama, kapan bisa menjadi partner Pertamina untuk program DPLK? Pertama gini Bapak, untuk DPLK dan DPPK istilah dalam lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan non-bank. Dia lembaga tersendiri. Kebetulan mungkin bank-bank Himbara ya, BNI, BRI itu dia punya anak perusahaan untuk DPPK dan DPLK. Mudah-mudahan doain BSI punya Pak. Punya juga nanti ke depan untuk anak perusahaan. Kalau hari ini kan kami masih anaknya mandiri. Berarti kalau punya berarti cucu kira-kira gitu Pak. Tapi poinnya kita masih dalam lembaga keuangan bank Pak, belum punya DPPK ataupun DPLK. Tapi nanti kita bisa bantu untuk arahkan karena kita juga
Dengan Pertamina juga sudah berpartner, Pak. Pegawai-pegawai Pertamina hari ini payroll pembayaran gajinya sudah bisa melalui BSI. Nanti kita akan diskusi dengan orang keuangannya untuk mengarahkan DPLK-nya kalau bisa dibagi 2 juga gitu. Kan kita nih dakwah bilhal, Pak ya. Kalau ada yang pegawai pengen DPLK-nya ke syariah, nanti kita akan coba diskusi ke pimpinannya yang di sini, yang di Refinery 2, Pak ya, yang di Dumai kita sering silaturahmi ke situ. Itu yang pertama, Pak. Kalaupun hari ini belum, ya mungkin nanti Bapak bisa sama-sama kita informasikan ke bagian keuangan atau SDM di Pertamina. Yang kedua, terkait dengan DPLK Manulife pegawai Chevron yang akan cair, apakah BSI ada informasi saran program anuitas syariah DPLK yang ini bahkan disebutkan jumlahnya, Pak. Jadi gini, ini menarik, Pak. Kami juga punya pengalaman di BSI, sebelumnya saya di BSM. 3 tahun lalu DPLK kami juga di Manulife, Pak. Kemudian ini kan kebijakan perusahaan pindah ke DPLK yang lainnya, kalau nggak salah di BNI Syariah ya, BNI DPLK-nya BNI. Untuk perhitungannya saya kira nanti tim kita akan ketemu Bapak, Pak. Mungkin Pak Arif nanti kami catat nomor teleponnya, karena ini kan agak teknis. Pertanyaannya, apakah nanti misalnya pertanyaannya itu dipindahkan ke program anuitas, maksudnya kan kalau DPPK itu, DPLK itu ada 2 ya, Pak ya. Apakah nanti ini maksudnya pencairan DPLK-nya yang sekali cair terus Bapak mau alihkan gitu dananya itu ke investasi berikutnya, atau ini adalah peralihan DPLK dari dulu sebelumnya Chevron kemudian beralih sekarang jadi Pertamina, DPLK-nya diteruskan ini ke lembaga mana, gitu. Nah, jadi nanti kami akan ketemu dengan Bapak untuk bisa menjawab lebih detail secara teknis. Ini yang bagian mana, kira-kira gitu, Pak. Karena ini kan terkait dengan dana pensiun ya, dana pensiun Bapak setelah dari Chevron. Karena kebijakannya biasanya perusahaan itu nggak tahu nih meneruskan. Kita punya pengalaman yang sama, Pak. Kami dulu sebelumnya BSM, Pak. Begitu join pindah ke jadi BSI, DPLK kami diterusin atas kebijakan perusahaan. Kita yang given terima. Nanti perjanjian antara pegawai Chevron dengan Chevron seperti apa? Apakah DPLK-nya diteruskan nanti pada saat kita take over ke Pertamina atau diserahkan ke pribadi? Itu yang saya maksud tadi, kita harus ketemu. Saya kira gitu, Bang Oki, ini nanti kita akan silaturahmi nih ke Pak Arif untuk bantu menghitungkan DPLK-nya, atau bapak-bapak yang lain juga boleh. Terima kasih Pak Syarial. Next, mungkin Kak Gita. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Bapak Muhammad Abdillah. Apa kabar Pak Muhammad Abdillah? Lama nih nggak ketemu, Pak. Ini pertanyaannya. Saya sudah punya akses ke BSI Mobile, tapi kok tidak ada pilihan untuk beli reksadana dan e-emasnya ya? Apakah aplikasinya berbeda? Nah, satu lagi, bisakah di-share kinerja produk reksadana pendapatan tetap yang ditawarkan oleh BSI? Siapa? Kita akan share nih oleh Pak Oki. Silakan Pak Oki. Baik, saya jawab dulu Bapak Ibu, itu emasnya seharusnya ada. Nanti tolong diupdate aja Bapak, mungkin belum update tuh BSI Mobile-nya, nanti Bapak lakukan update, nanti ada tulisan emas. Dan kedua, kalau reksadana memang belum ada Bapak Ibu, nanti reksadana akan dibantu oleh teman-teman kita, ya oleh teman-teman kita di cabang ya masing-masing ya. Bapak Ibu bisa beli reksadananya nanti melalui agent, melalui upper kita ya. Ya, apa kita, jadi Bapak Ibu bisa beli nanti di cabang-cabang tersebut. Nah, ini yang saya share Bapak Ibu ya, ini kinerjanya. Ada kurang besar ya, besar dikit Pak. Oke, saya ke kanan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu semua yang kita jual Bapak Ibu ya. Untuk reksadana pasar uang, kita ada Mandiri Pasar Uang Syariah, ada Insight Money Syariah. Bapak Ibu bisa lihat kinerjanya 1 tahun terakhir. Ya. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap, Bapak Ibu bisa lihat kinerjanya 5,36% sampai dengan 7,55%. Ini rata-rata positif Bapak Ibu semua. Jadi yang ini yang di persentase itu persentase hariannya, pertumbuhan hariannya 0,07, 0,01, yang bulanannya 30 hari terakhir 0,66, 0,52, selama 1 tahun terakhir 5,36, 6,30. Jadi rata-rata itu positif Bapak Ibu semua. Nah, kenapa kita tidak sarankan saham? Bapak Ibu bisa lihat saham, walaupun sudah 30 hari terakhir itu dia minus merah tuh Bapak Ibu semua. Reksadana saham kita ada 2, yaitu Mitra sama BNP Paribas. Tapi
posisinya ini lagi naik, sebenarnya lagi bagus naik, tapi secara bulanan dia negatif, maka kita nggak nyarankan. Bapak Ibu bisa pilih nanti kalau agresif mungkin Bapak Ibu bisa pilih di reksadana campuran, tapi kalau Bapak Ibu nanti profil risikonya konservatif atau growth, Bapak Ibu atau moderat ya, Bapak Ibu bisa pilih pasar uang atau pendapatan tetap. Rata-rata kita alhamdulillah Bapak Ibu semua di manajemen investasi kita rata-rata itu positif semua, baik itu harian, bulanan maupun tahunannya. Rata-rata positif. Mungkin akan mengalami dia fluktuatif naik turun, tapi rata-rata dia pertumbuhannya positif Bapak Ibu semua. Ini mungkin bisa jadi pilihan Bapak Ibu semua. Nanti bisa diskusi lebih dekat, lebih dalam lagi bersama Priority Banking kita untuk bisa melakukan subscribe atau melakukan redemption-nya seperti itu. Nah, untuk biaya-biaya Bapak Ibu, nih ya saya jelasin juga biaya-biayanya. Ada biaya apa aja yang terjadi kalau saya beli reksadana. Untuk pasar uang gratis Bapak Ibu. Biaya subscription fee-nya gratis, nggak ada biaya sama sekali, nol. Jadi berapapun dana Bapak Ibu investasikan akan tidak kena biaya sama sekali. Switching fee-nya juga gratis. Terus redemption fee-nya kalau kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun juga gratis. Nah beda sama pendapatan tetap, itu ada subscription fee-nya itu biaya belinya ada 1% ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau redemption atau mau jual atau mau cairkan, pastikan carinya kalau bisa untuk pendapatan tetap ini di 1 tahun ke atas. Karena kalau 1 tahun ke atas dia gratis, nggak ada biaya. Tapi kalau di bawah 1 tahun Bapak Ibu lakukan pencairan, kena biaya 1% ya. Tapi biaya itu ketutup sama hasil investasi yang lumayan 5,36% sampai dengan 7,55% dari investasinya. Kalau pajak nol, nggak ada sama sekali. Mungkin itu Bapak Ibu. Pembelian boleh minimal 100.000 Bapak Ibu ya. Pembeliannya 100.000 boleh secara langsung, misalnya langsung 1 M 500 juta boleh, atau mau bulanan, mau dibuat 1 juta, atau orang bilang melakukan dengan dollar averaging cost ya, supaya meminimalisir risiko, takutnya agak naik turun. Ya kalau saya kalau pakai dollar averaging cost-nya pakainya saham aja Bapak Ibu, boleh beli saham supaya nanti pada saat dia turun kita bulan depan kita bisa beli lagi. Nah pakai itu, atau yang lainnya juga bisa pendapatan tetap Bapak Ibu juga bisa gunakan untuk membeli saham, membeli reksadana pendapatan tetap dengan cara installment tiap bulan, misalnya 1 juta atau 500.000 tiap bulan, itu bisa dilakukan untuk perencanaan menabung Bapak. Rencana menabung Bapak setiap bulan seperti itu ya. Jadi nabungnya berapa kemampuan menabungnya? Misalnya 500 sampai 5 juta ya, lakukan menabungnya bukan hanya di tabungan, tapi juga dilakukan penabungannya juga di instrumen-instrumen investasi seperti reksadana seperti itu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya tampilkan ya. Masih. Dari Pak Sisva Jonaldi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk manajemen investasi di BSI? Ini Bapak Ibu udah lanjut. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Mauli Darman kembali. Apa kabar dokter? Apa saja kriteria tabungan dolar dinilai tidak aktif atau dorman terkait nilai tabungan dan periodenya? Kriteria tabungan dolar yang dinilai nggak aktif kalau saya di bawah berapa ya? Di bawah $5 ya. Jadi kalau tabungan Bapak di bawah $5 itu kriteria tidak aktif atau rekening dorman. Nanti kalau sudah dimakan sama biaya habis dia akan ketutup otomatis seperti itu. Tapi kalau masih di atas $5 itu masih aktif seperti itu Bapak. Seperti itu Dok. Terima kasih Pak Dokter pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Subambang Anggoro lagi nih. Wah, ini Pak Subambang cukup ini ya Pak ya. Menarik nih dari Pak Bambang. Apakah pembiayaan dari BSI tenornya bisa melebihi masa pensiun? Misalnya masa pensiun 5 tahun lagi. Apakah bisa mendapatkan tenor 10 sampai 15 tahun? Ini mungkin Pak Syarial Pak. Pak Syarial. Baik, Pak Bambang, pada prinsipnya adalah kalau bank itu kan membiayai nasabah melihat repayment capacity atau kemampuan membayar. Nah,
Kalau ditanyanya umum seperti ini, kami jawabnya bisa. Kenapa? Karena di BSI kita punya produk pembiayaan pensiun. Tapi memang ada kriterianya, pensiun dari lembaga mana dulu kira-kira gitu. Jadi Pak Bambang, kalau Bapak mengajukan pembiayaan, misalnya pensiunnya 5 tahun lagi, kemudian ambil tenor 10 sampai dengan 15, pertama kami sampaikan kalau untuk PNS atau pegawai BUMN kita punya produk pensiun. Jadi caranya seperti apa? Nanti pada saat sudah pensiun bisa dialihkan produknya, perubahan produk ke produk pensiun. Saya kira itu jawabannya, Pak. Nanti lebih detail kita bisa share, bisa diskusi langsung terkait kebutuhan pembiayaan Pak Bambang. Terima kasih Pak Syariat. Next kita lanjut pertanyaan dari Pak Aswandi Janahar lagi nih. Apakah BSI ada bagi hasil special rate untuk deposito di atas 500 juta? Bila ada berapa? Silakan Pak. Oke. Baik, makasih Pak Aswandi. Untuk bagi hasil di deposito memang untuk saat ini, Pak, kondisi saat ini memang kita tidak menawarkan special rate, Pak. Tapi saya sampaikan tadi bahwa rate counter kita pun dibanding sama bank besar, Pak ya. Saya perbandingannya bank besar atau bank Himbara itu kita relatif kompetitif. Kita mungkin kalau bank besar, kalau saya lihat di daftar, kalau kita bisa cek di internet ya, bank besar itu pasti ngasih 2,6 sampai dengan 3%. Nah, kita kalau dirata-ratakan sekarang Pak Aswandi itu bisa di 3,5 sampai 3,7 ya, 3,7 sampai 3,7. Itu jangka waktunya juga hanya 1 tahun, 1 bulan 3 bulan aja. Kalau jangka panjang malah lebih turun dia. Jadi saya nyarankan di 1 bulan aja Bapak bisa update imbal hasilnya seperti itu. Jadi kita tidak ada sekarang, mungkin semua bank juga mengalami hal sama, di mana tidak ada, karena suku bunga pun relatif cenderung sekarang mengalami penurunan seperti itu. Apakah yang kedua, apakah hasil investasi reksadana kena pajak? Enggak, Pak. Kalau deposito tadi ada pajak 20%, kalau reksadana itu tidak ada pajaknya. Jadi saya syaratkan kalau Bapak memang ingin mendapatkan imbal hasil lebih maksimal, nggak tertarik sama deposito BSI, Bapak bisa diversifikasi produknya ke reksadana kita, karena dia relatif tidak ada pajak dan imbal hasilnya lebih besar daripada deposito juga. Rata-rata saya bilang tadi kalau Bapak lihat pasar uang itu sekitar 3,8 sampai 4,5, 4,6. Kalau pendapatan tetap tadi bisa sampai di atas 5 sampai 7 seperti itu. Mungkin itu Pak Sandi. Mohon di-share juga kinerja deposito dolar dan rupiah. Aduh, Pak Muhammad, saya izin nanti minta nomor kontak Bapak ya Pak ya. Kebetulan saya nggak buat, Bapak, saya nggak siapin yang ini. Saya fokusnya di reksadana aja. Nanti saya izin ke Bapak, nanti japri ya Pak, untuk kinerja deposito dolar dan rupiah kita. Nanti jika ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, nanti kita akan japri Bapak dan Ibu melalui link absensi yang sudah Bapak berikan. Nah, ini selanjutnya dari Pak Robi Junipa. No risk, no gain. Produk investasi apa yang paling high risk dan high return dari BSI? Ya, yang high risk, high return Pak, reksadana saham. High risk, high return sekarang kalau di BSI ya Pak ya. Reksadana saham. Sisanya resikonya sedang dan rendah seperti itu. Yang paling tinggi sekarang reksadana saham. Mungkin saya bisa bantu juga nih Bang. Boleh tambahan Pak Syariat. Nanti konsultasi langsung dengan Bang Oki kan dimulai dari profiling dulu ya Bang Oki. Betul, ya. Pak. Nah, saya kalau lihat-lihatnya Pak Junipa ini mungkin pengen yang gain besar. Ada juga sih, kami kan bank ini kan hanya punya produk tabungan, deposito dan reksadana. Sebenarnya kalau mau dibelah lagi, tadi kan emas tuh relatif dia stabil. Hari ini kan banyak itu Pak, namanya properti ya. Properti itu juga sedang sunset kalau menurut saya. Tapi kalau bagi orang yang punya cash, kan cash is the king ya, itu bisa invest sekarang, apalagi properti yang lelangan bank. Itu high return, ambilnya murah, tapi nanti pada saat pasar lagi bagus, itu bisa dijual secara mahal. Tapi memang resikonya juga cukup besar. Gitu. Saya tambahin itu Bang Oki. Tapi nanti Bang Oki bisa ketemu dengan Pak Junipa untuk dicek profiling resikonya ya. Ya, makasih. Ya betul Pak Syarial. Saya tambahin juga nih Pak. Memang properti itu menarik sekarang. Sekarang itu harganya harga diskon semua nih. Kenapa? Karena jual properti itu susah sekarang.
Jadi rata-rata juga kalau Bapak mau beli properti, pokoknya tawar semaksimal mungkin. Karena mereka juga lagi kesusahan juga, kesulitan juga. Jadi harga properti itu memang lagi turun sekarang. Kalau mau invest boleh sekarang, tapi untuk investasi aja. Tapi memang tidak bisa kita perjualbelikan karena jual belinya memang agak susah sekarang. Jadi itu tambahannya. Makasih Pak Syarial. Oke, selanjutnya, nah ini menarik nih, sudah masuk ke lebih mendalam nih Pak Oki. Kalau konsultasi waris Islam nantinya dengan siapa ya? Nah, Ya, makasih Pak Wikan. Nih nanti kita daftarkan Pak Wikan ya. Pak Wikan langsung kita daftarkan. Nih Kak Vina, tolong catat. Pak Wikan didaftarkan untuk konsultasi waris. Dengan siapa? Konsultasi warisnya langsung dengan nanti Ustadz kita yang ada di kantor pusat. Maka kita daftarkan dulu jadwalnya. Kita minta jadwal dulu dari lembaga dari ustadz-ustadz kita yang ada di kantor pusat untuk dijadwalkan konsultasi waris bersama Pak Wika nanti ya, atau nanti Bapak Ibu semua juga boleh yang sudah jadi nasabah prioritas kita, silahkan daftarkan dirinya untuk mau konsultasi zakat juga, bukan sama saya, konsultasi zakat juga sama lembaga zakatnya kita, konsultasi waris juga sama ustadz-ustadznya kita. Jadi ada ustadz yang khusus memang menangani nasabah-nasabah prioritas untuk berkonsultasi waris. Jadi nanti bukan sama saya juga, nanti ada yang khusus, jadi memang harus didaftarkan. Nah itu free buat nasabah prioritas kita, insya Allah. oke, semoga terjawab ya Bapak ya. Nih next dari Ibu Nasliati. Kalau mau diskusi lebih lanjut bisa hubungi kemana? Nah Ibu, ini kita sudah ada di bawah tuh udah. Chat. Ini kontak person perwakilan Priority Banking Bank Syariah Indonesia area Pekanbaru, wilayah Pekanbaru, Duri dan Dumai. Nanti sesuai dari absensi kita juga bisa menghubungi Bapak dan Ibu kembali jika nanti Bapak Ibu membutuhkan layanan prioritas atau segala halnya, akan kita hubungi secepatnya untuk memberikan solusi-solusi kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau begitu, jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung open mic. Kami persilahkan. Ya Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini dari Mbak Deva share juga tuh nomor kontak-kontak personnya yang berada di Duri, atau ada wilayah Duri, ada di wilayah Dumai, ada di Dumai, Pekanbaru juga ada Kak Deva. Bapak Ibu bisa kontak langsung ke beliau untuk dijadwalkan konsultasi personalnya. Langsung mungkin bisa, kalau Bapak Ibu nggak bisa hadir bisa Zoom. Kalau mau datang ke rumahnya juga kita bisa ready, atau mau di konsultasi di kantor kita juga siap. Atau di kantor Bapak Ibu juga kita siap untuk datang ke sana. Kita jadwalkan nanti juga Zoom-nya one on one aja. Jadi biar lebih private dan lebih bisa terbuka terhadap pengelolaan kekayaannya seperti itu. Baik, ada? Apakah ada pertanyaan langsung dari Bapak Ibu? Kami persilahkan. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada. Terima kasih, nih pertanyaannya oke banget. Nanti insya Allah kita komit ya Bapak Ibu semua. Kami dari Bank Syariah Indonesia komit untuk membantu merencanakan keuangan Bapak Ibu. Ingat, kita langsung one on one. Kita akan buatkan financial check up Bapak Ibu. Kita akan hitung cash flow Bapak Ibu, neraca Bapak Ibu. Nanti sampai kita rekomendasi produk yang cocok. Dan itu kita review, sekali lagi, kita review per 3 bulan, 6 bulan. Dan itu gratis Bapak Ibu. Gratis kita berikan kepada nasabah-nasabah prioritas kita. Makasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oki atas pemaparannya mengenai investasi syariah. Nah, tadi saya coba lupa bilang nih, Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan terbaik akan kita berikan door prize. 3 dari pertanyaan terbaik yang sudah Bapak Ibu ajukan tadi akan kami pilih untuk mendapatkan door prize. Nanti sesi terakhir akan saya sebutkan. Terima kasih banyak Pak Oki atas pemaparannya. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, karena tadi belum sempat, karena ada trouble sedikit, kita persilahkan kepada Bapak Bambang Anggoro
untuk menyampaikan close speech-nya kepada kita semua. Jadi kami mohon kesediaan waktu kepada Bapak Bambang, pada Bapak Subambang, untuk menyampaikan close speech kepada kita semua. Kepada Bapak Subambang kami persilahkan. Yang hadir kasih token juga lah, Mbak. Apakah suara saya sudah bisa diterima dengan baik, Mbak? Sudah terdengar, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama tentu saja kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua, juga dengan pihak Bank Syariah Indonesia. Saya tidak dalam kapasitas mewakili teman-teman, jadi saya mohon izin dulu kepada teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini, untuk memberikan apresiasi pertama kepada teman-teman semua yang sudah hadir, memenuhi undangan yang disampaikan oleh Bank Syariah Indonesia melalui saya, dan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia, baik Pak Syahrial Ar-Rasyid, Bapak Andi Oki, dan juga kepada semua jajaran Bank Syariah Indonesia, Mbak Diva juga untuk komunikasinya, sehingga pada pagi ini bisa terselenggara. Yang pertama tentu saja sangat terima kasih kepada Pak Oki dan Pak Syahrial atas paparannya yang sangat menarik, dan ini memang langkah yang harus menurut saya langkah yang harus dilakukan setelah kita kemarin di Chevron memperoleh semacam pengetahuan pelatihan mengenai financial planning, dan sekarang adalah eksekusinya. Jadi saya pikir ini salah satu langkah yang dalam tanda petik wajib untuk kita lakukan, dan sudah kita lakukan alhamdulillah pagi ini, dan berikutnya mungkin nanti bisa melakukan one-on-one consultation bagi teman-teman yang tertarik. Saya tadi lihat sempat ada 101 peserta yang hadir di Zoom kita pagi ini, dan mudah-mudahan nanti sebagian kalau tidak bisa semuanya bisa melakukan investasi di Bank Syariah, karena memang salah satu amanah kita diberi keleluasaan harta adalah untuk untuk diinvestasikan, karena kalau dana itu hanya mengendap, itu hanya akan habis dimakan zakat. Itu salah satunya kenapa kita harus berinvestasi. Sekali lagi terima kasih, dan saya pikir nanti kalau teman-teman memerlukan wadah lagi, memerlukan Zoom lagi, karena pagi ini banyak di teman-teman kami mengalami trouble koneksi karena IndiHome-nya sedang down. Jadi nanti mohon kesediaan Bank BSI seandainya teman-teman menghendaki ada sesi lanjutan ataupun mengulang sesi Zoom lagi, memberikan sharing, memberikan sesi pencerahan kepada kami untuk melakukan di Bank Syariah. Terima kasih banyak, dan para teman-teman terima kasih atas partisipasi. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, dan nanti masih ada sedikit acara penutupan. Terima kasih kepada Bank BSI dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subang Goro atas penyampaiannya. Insya Allah silaturahim kita tidak hanya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kami akan tetap terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, mungkin karena mengingat waktu sudah hampir pukul 12 dan sudah waktu zuhur akan masuk sebentar lagi kan. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam acara webinar mengenai investasi syariah bersama kami Bank Syariah Indonesia area Pekanbaru. Dari saya mungkin cukup sekian, sudah menyita waktu Bapak Ibu berweekend mungkin ya di Sabtu hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Samsul yang sudah memberikan insight-insight-nya kemarin ya Mas Samsul ya, untuk bisa terselenggaranya acara di pagi hingga siang hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk mengakhiri acara ini. Duduk melingkar di perapian, alas beralas si kayu dahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kita semuanya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Pak. Mbak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Insyaallah kita jawabkan kembali Bapak Ibu ya kalau ada waktu lagi. Terima kasih Pak Sarya, terima kasih Bang Oki. Oke, makasih semuanya. Pak Bambang, Pak Samsul, terima kasih. Atas partisipasinya. Assalamualaikum. Salam. Salam, Erna. Terima kasih buat Bapak-Bapak yang sudah siap saya juga untuk reksadana syariah nanti di bulan Agustus. Terima kasih banyak partisipasinya. Izin pamit juga Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak saya, Bang Uki, Mbak Gita, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia.